Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama Teteh Fitria. Teteh mahasiswa dari Stikes Sukabumi. Tujuan Teteh kesini teh mau melakukan penyuluhan tentang kebakaran. Untuk waktunya kira-kira 10-15 menit. Bersedia? Baik, dimulai ya. Sebelumnya ada yang tahu gak kebakaran teh apa? Apa? Ya, apa yang menyala-nyala ya? Nah, di sini tuh judulnya tuh tentang kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Boleh dilihat di leafletnya ya. Dimulai ya. Jadi definisi dari kebakaran itu adalah suatu bencana yang memiliki potensi yang mengancam kehidupan manusia karena kehadirannya tidak pernah dapat diduga dan bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Lalu kebakaran itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti kebocoran gas, puntung rokok, misalkan puntung rokok yang mesti nyala dibuang aja. Lalu bisa juga dari arus pendek listrik ataupun dari rendahnya konstruksi bangunan terhadap kebakaran. Lalu selanjutnya ada alarm peringatan kebakaran. Nah, alarm peringatan kebakaran itu ada 4. Ada bel, ada sirine, ada horn, ada pengeras suara. Bel tahu gak yang kayak gimana? Kayak gimana? Oh iya, bel yang suka di sekolah ya? Nah, kalau sirine mah yang kayak misalkan mobil pemadam kebakaran itu sirine. Terus ada horn, kalau horn mah alarm yang jenis mengeluarkan suaranya tuh cukup keras, namun di bawah sirine suaranya. Lalu ada pengeras suara, kalau pengeras suara mah pasti hafal ya, yang di musola atau di masjid gitu. Lalu selanjutnya, paham gak sampai sini? Terus selanjutnya ada sarana penyelamatan jiwa dan evakuasi, kayak misalkan di gedung-gedung gitu suka ada tanda kayak gini nih yang hijau, ini tanda evakuasi kayak gini. Lalu kalau misalkan ada suatu bencana atau misalkan kayak kebakaran, ada titik kumpul. Titik kumpulnya tuh mau itu di tengah-tengah yang emang jauh dari tempat seperti gedung ataupun area yang luas. Lalu selanjutnya ada penanggulangan kebakaran. Penanggulangan kebakaran teh yang pertama tetap tenang. Yang kedua, jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat seadanya. Lalu jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, itu yang pertama dimatikan dulu aliran listriknya. Lalu hindari kalau misalkan ada kebakaran, itu hindari menghirup asapnya karena takutnya jadi sesek, nanti bisa mengakibatkan pingsan. Lalu selanjutnya ada evakuasi saat kebakaran. Saat evakuasi kebakaran itu yang pertama tetap tenang ya, lalu segera menuju tempat yang luas. Lalu jika dilihat lalu berjalanlah merayap kalau misalkan apinya sudah membesar. Lalu segeralah menuju titik kumpul ke lapangan yang gede gitu, jadi menghindari bencana. Lalu selanjutnya ada tindakan sebelum bencana, tidak bermain-main dengan api. Lalu menjauhi benda-benda padat seperti kertas, kayu, plastik. Lalu menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin ataupun minyak tanah. Lalu merapikan instalasi listrik, tidak membuang puntung rokok. Lalu melakukan latihan simulasi kebakaran. Nah, sudah pemaparan materinya. Nah, sebelumnya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, kalau begitu, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Teteh mau nanya. Coba sebutkan, tadi kan ada alarm peringatan kebakaran ya, ada 4 macam. Nah, coba sebutkan. Rizkia coba apa? 1. Put apa coba yang kedua? Kalau yang ketiga coba Adit. Kalau yang keempat coba. Oh iya, bagus.
pinter, hebat. Tepuk tangan dulu dong. Nah, pemaparannya sudah selesai dan adik-adik juga udah paham. Kalau begitu, Teteh pamit. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan seputar kebakaran, ada leafletnya ya, tadi udah dibagi. Kalau begitu, permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.